Halo bro, kembali lagi di channelnya Planet Jeep. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Kali ini kita akan first impression. Ini pertama kalinya kita review Jeep Gladiator GT. Ini warna mineral granite atau granite grey. Kalian lihat dong, ganteng banget nih mobil ya. Gladiator, waduh, saya sih ngelihat ini mobil gagah banget, panjang, gagah. Sekarang kita first impression, kita bahas satu-satu spesifikasi dari Gladiator GT. Sebelum kita lihat apa aja yang ada di Jeep Gladiator GT ini, saya kasih sedikit bocoran. Dari info yang kita dapat, Jeep Gladiator GT ini mulai diperkenalkan di tahun 2018 di Los Angeles Auto Show dan mulai diproduksi di tahun 2019 April. Mulai diproduksinya Gladiator GT dan mulai didistribusikan di tahun 2020. Jadi belum banyak yang masuk Indonesia. Yang kita review ini adalah Jeep Gladiator GT yang bukan dari ATPM. Ini importir umumnya. Nah, sekarang saatnya kita lihat ada apa aja di Gladiator GT. Pertama, saya akan bahas bempernya nih. Bempernya ternyata dapatnya udah baja. Ya, wajar dong. Beli ini harga kisarannya ini 2 miliar ke atas. Mungkin sekitar 2,5. Nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi jika kalian berminat dengan Jeep Gladiator GT ini. Satu lagi infonya, Gladiator GT warna mineral grey ini adalah salah satu warna yang terbaru, mau itu JL atau Gladiator GT ini. Gitu. Lanjutin ya. Nih, bempernya udah baja nih. Nah, dan ini ada sambungan lagi ke bagian fender. Biasanya kalian suka ngelihat ini kan ada toe hooknya, toe hook warna merah, dan ini di cover di sini. Sepertinya sih ini bisa dibuka atau ditutup. Kalau ini sisanya sama seperti Jeep Wrangler JL. Bedanya di Gladiator ini di bagian sini kalian sudah mendapatkan front kamera. Jadi kameranya sudah ada di bagian depan. Tuh, ini ada kamera di sini. Untuk lampu sudah LED, mulai dari headlamp, ini DRL, turn signal, dan side marker, sampai ke fog lamp. Sudah LED semua. Untuk sedikit info, Jeep Gladiator ini mengeluarkan 3 tipe. Yang pertama, Gladiator Overland. Yang kedua itu Rubicon Gladiator. Yang ketiga itu adalah Launch Edition. Nah, jadi ada 3 tipe. Saya belum tahu persis apakah semua tipe itu masuk ke Indonesia, saya belum tahu. Dari bumper kita naik ke kap mesin. Kap mesinnya sama seperti Jeep JL. Tuh, bentuk semua persis sama dengan Jeep JL. Dan di bagian fender bagian sini juga ada seperti hood scoop, kayak bukan hood scoop, apa sih namanya ini? Seperti lubang kisi-kisi untuk aerodinamis ya. Fender juga sama seperti Jeep JL. Sama dengan Jeep JL juga, ukuran ban, tapi yang membedakan peleknya. Peleknya ini modelnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 palang. Ini ada two-tone, sebenarnya sedikit sih, ini ada list di bagian pinggirnya. Di sini warna grey, sama seperti warna mobilnya. Tuh, warna grey, dan sudah menggunakan ban BFG 255/75 ring 17 atau setara dengan ukuran ban 32 inci. Kelebihannya lagi, pada Jeep Gladiator ini dia sudah mendapatkan suspensi shocknya menggunakan shock Fox. Tuh, kalian sudah bisa lihat shocknya sudah pakai shock Fox. Untuk jarak roda mobil Gladiator ini adalah 3487 mm. Panjang Jeep Gladiator ini adalah 5537 mm, bro. Itu panjangnya. Lebarnya dari sini ke sini itu adalah 1875 mm. Yang membedakan tingginya, bro. Dari 3 tipe Gladiator yang dikeluarkan,
ini dia mengeluarkan tinggi dari 1857 sampai dengan 1993 mm. Mungkin dari tipe Overland, Rubicon, dan Lost Edition yang paling tinggi 1993 mm. Yang ini kita review adalah tipe Rubiconnya. Sekarang kita geser lagi ke bagian mirror, ke bagian spion. Sama seperti di JL Rubicon, spionnya juga sudah ada sennya dan blind spot monitoring. Kalian udah pasti tahu dong, mobil-mobil zaman sekarang kan yang canggih-canggih sekarang biasanya udah ada blind spot monitoring. Pada saat ada objek di bagian samping kita mau belok kiri misalnya, nanti dia akan memberikan warning kalau ada objek di bagian kiri, misalnya kalian mau belok kiri gitu. Udah canggih pokoknya. Kita geser lagi di bagian side step. Seperti rock rail panel, ini bannya sudah baja, tapi sudah dibantu sekarang. Kalau Rubicon kan nggak bisa diinjak bro, menempel persis di bagian side bodinya, itu sama sekali nggak ada pijakan. Tapi di Gladiator GT ini kalian masih bisa gunakan ini untuk pijakan, untuk naik. Tuh. Selain membantu pada saat mobil ini dipakai untuk off-road, pakai off-road, mobil kalau kena benturan di bagian samping, ini akan melindungi. Dan untuk naik juga bisa dipakai. Kita geser, ini cover fuel tanknya, ini fuel tanknya di bagian sini. Kalau Rubicon JL kan di sini. Oh, ini udah pickup double cabin, lebih panjang, jadi geser tangkinya di bagian sini. Sekarang kita lihat yuk ke bagian belakangnya. Kita lihat sekarang di bagian belakang Gladiator GT. Aduh, ganteng banget ini mobil. Mumpung unitnya belum banyak di Indonesia, buruan deh kalian milih Gladiator GT. Nanti yang berminat saya masukin di kolom deskripsi. Tinggal hubungi Planet Jeep. Ini kita lihat bagian belakangnya. Ini sih saya lihat stop lamp tail light-nya ini sudah LED, tapi beda modelnya dengan JL Rubicon. Ini yang Gladiator GT seperti ini. Sama seperti bumper depan. Belakangnya juga udah baja, tapi tidak PC cover plastik. Di bagian sini ini plastik, tapi ini udah baja. Kolom merah 2, kolom merah 2, dan sensor parkir. Ini ada sensor parkir 1, 2, 3, 4 sensor parkir di bagian belakang. Dan nggak lupa juga kamera mundur. Di depan udah dapat kamera, belakang tetap dapat kamera. Kamera mundurnya di sini. Kalian kalau misalnya tahu Jeep Gladiator yang di tahun 1960 sampai 1980-an awal, saya lihat sih nggak terlalu berubah bagian pintu belakangnya ya. Jadi bener-bener dia masih mengadopsi dari model lamanya. Tuh, keren banget. Klasiknya tetap dijaga dari Jeep, dari pihak Jeep. Kita buka sekarang. Tuh. Ini teksturnya kasar. Dan di sini ada lampu lagi, tambahan penerangan di bagian kiri dan kanan. Dan itu sudah LED. Keren banget. Jadi kalian beli mobil mahal kayak gini, udah gagah, keren, udah canggih juga. Kita coba buka bagian penutup cover pickup baknya ini ya. Satu, tarik, geser, gampang bro. Jadi kalian tinggal buka yang pertama, tarik. Ada tuas warna merah, itu tali warna merah tinggal ditarik, ya udah tinggal dilipat aja terus sampai sejauh mana. Masih plastikan nih bro. Tuh, ini kelihatan ada lampunya LED. Double cabin Jeep. Ini dia Gladiator yang terbaru. Sekarang kita coba tutup cover dari baknya ini ya. Saya nggak tahu bahasa resminya ya. Saya bilang bak pickupnya aja ya. Tuh. Tinggal kita taruh begini, tekan bro, sampai bunyi klek. Nah, satu lagi sebelah sini. Oh ini udah, tuh udah ketutup, gampang kan? Tinggal ditutup. Kalian mau bawa apa aja enak sekarang tuh, pakai Jeep Gladiator.
muatannya, kapasitasnya luas. Tuh. Sini juga ada lampu rem. Di sini bagian tuas untuk membuka pintu bagian bak pickupnya. Di sini lampu remnya. Dan nggak lupa di sini ada tulisan emblem Jeep besar yang menggambarkan ciri khas Jeep yang benar-benar gagah keren. Sini bagian dudukan plat nomornya. Ditambahkan lampu LED untuk plat nomor di bagian kiri dan kanan sini. Itu dia. Jadi tadi dari lampu dari Gladiator JT ini sudah memberikan lampunya semuanya sudah LED lighting, mulai dari headlamp yang saya sebutkan tadi sampai ke bagian belakang ini stop lamp atau tail lightnya, brake lamp, termasuk ini lampu penerangan untuk plat nomor sampai ke bagian fog lamp belakang di bagian bumper. Saya ulas sedikit lagi untuk di bagian bumper. Bumpernya tadi sudah baja, terus sedikit berbeda dari model bumper JL. Bumper JL-nya. Nah, ini di sini ada cover, terus di bagian samping ini karena bodinya lebih panjang, di sini ada seperti pipa lagi yang menyambung ke bagian fendernya. Nah, dan tidak lupa di bagian fender di bagian belakang ini sudah mendapatkan mud flap atau splash guard bagian belakang. Tuh, original. Ada tulisan Jeepnya. Baja semua, bro. Keren banget nih. Tuh. Sekarang kita bahas, kita lihat bagian mesin dapur pacu Jeep Gladiator JT. Ini dia mesin Jeep Gladiator JT. Mesin ini berkapasitas 3,6L atau 3.600 liter. Tenaga yang dihasilkan adalah 285 horsepower di torsi 363. Ini penggerak 4 roda full wheel drive. 6 kecepatan di manual dan 8 kecepatan di otomatiknya. Saya rasa untuk mesin 36 sudah cukup untuk dipakai di Gladiator JT ini. Udah cukup kuat. Tadi sudah kita bahas masalah dapur pacu mesin Gladiator JT ini. Sedikit saya kasih tahu. Bagian kap mesin ini catnya sudah sampai ke dalam dan sudah di cover. Jadi udah rapi sampai ke bagian kap mesinnya sini. Bagian mesin juga kalian bisa lihat ini kelihatan rapi, padat. Kelihatan tuh sampai ke aki aja di cover semua. Sekarang saatnya saya tutup dulu ya. Kita review di bagian interiornya Gladiator JT ini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian interior kabinnya, saya mau kasih tahu dulu. Ini kelebihan Gladiator JT dibandingkan Jeep Wrangler JL, Rubicon atau tipe lainnya. Remote-nya udah keyless. Dan ini bisa dinyalakan dari luar. Tinggal pencet tombol ini 2 kali. Tuh. Akan menyala sendiri mobilnya. Dan begitu juga mematikannya. Anda tinggal pencet ini 2 kali. Saya matikan lagi. 1, 2. Mati. Tuh. Jadi Anda bisa menyalakan Gladiator JT ini dari luar. Saatnya kita masuk. Sebelumnya ini udah smart entry. Tuh, ada tombolnya smart entry. Yuk kita masuk ke kabin Gladiator JT. Oke, saya tutup dulu ya. Kita nyalakan mesin Gladiator JT-nya. Udah engine start top button, bro. Tinggal pencet. Tuh. Nyalakan AC dulu ya, bro. Lumayan panas. Di Gladiator JT ini tidak banyak yang berbeda dari JL Rubicon. Mulai dari interior seperti ini. Kita bahas dulu satu-satu ya. Nih, bagian sini emang udah soft touch. Ini udah kulit asli, jahitannya juga lebih rapi. Kulit asli. Ini bagian merah sama seperti di JL Rubicon. Bedanya di bagian grab handle depan, kalau di JL itu ada tulisan Wrangler-nya, tapi di Gladiator itu nggak ada. Nah,
Nah, ini yang beda. Ini dashcam namanya. Ini sama seperti CCTV. Jadi perjalanan Anda bersama Gladiator GT ini akan selalu direkam. Untuk memindahkan datanya, nanti Anda tinggal membuka baut aja di sini, bro. Ada 2 baut di sini, buka, nanti kelihatan tuh gimana cara. Tuh, ada tuh. Pokoknya tinggal buka aja di 2 bautnya. Terus kita lihat, ini sudah dapat peredam. Kalau di JL Rubicon kan belum ada. Gladiator GT, Anda mengeluarkan uang lebih, jadi Anda sudah mendapatkan lebih. Ini sudah mendapatkan peredam di sini. Ini penanda mataharinya juga sudah ada lampu LED, udah ada kaca, lampu LED. Sama di bagian passenger juga, Kak, tuh udah ada kaca berikut dengan lampu LED-nya. Ukuran monitor, nih, ukuran monitornya sama seperti JL Rubicon. Ukurannya 8,5 inci. Nih ukuran monitornya. Dan cluster MID-nya ini juga sama seperti JL Rubicon. Tuh kalian bisa lihat menu-menunya juga, kalian nanti saya akan kasih lihat satu persatu. Terus untuk tombol lampu juga adanya di bagian sini. Sama seperti JL Rubicon. Ini untuk headlamp, untuk fog lamp. Terus kalau lampu hazardnya di sini, fog lamp depan belakang ada di sini lampunya. Tuh, bagian di dekat tuas, ini namanya tuas handle untuk membuka pintunya. Ini ada pengaturan untuk spion. Nih, kiri dan kanan ini pengaturannya. Ini armrest. Armrestnya juga udah asli kulit dan ada jahitan merahnya. Setir juga udah dilapisi kulit. Bagian kiri setir ini lebih ke pengaturan untuk MID-nya, clusternya. Ini saya coba ya, di bagian belakang nih ada juga nih tombolnya, ini untuk next track dan track untuk radio dan multimedia. Ini kita coba. Yang pertama, saya naikin ke atas, terus tuh ada buat pesan juga, bisa diatur dari sini. Ini FM radio, multimedia. Ini stop, start, not ready, steering wheel tune. Terus ini trip perjalanan Anda semua tersimpan di sini, bisa disetting. Di sini ada trip A, trip B. Tuh, berikut ada juga ada jamnya juga. Terus pemakaian BBM juga lengkap di sini. Terus kita geser lagi, fuel economy, average-nya itu, range. Kalian bisa lihat. Nih, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Ini posisinya sekarang dimatikan, off. Tuh, udah canggih banget, bro. Gladiator udah canggih banget. Udah ada adaptive cruise control. Kita geser lagi. Ini buat off-road. Tuh. Terus lebarnya connect, off-road, ya kan, drivetrain. Tuh. Semuanya sudah LED. Vehicle info. Nah, vehicle info ini. Terus kita geser ke kanan. Ini oil temperaturnya. Ini oil pressure. Terus ada lagi ini massa olinya. Terus aki, baterai voltage. Ini tekanan roda, tekanan angin bannya. Tuh rata semuanya 2,6 bar. Bagian depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Dan ini coolant temperatur 90 derajat Celcius. Ini transmission ya, transmission temperatur, oil temperatur. Nah, udah balik lagi. Sekarang kita lihat, ini benar-benar mobilnya udah memberikan informasi yang sangat detail dan lengkap soal Gladiator GT ini. Jadi mobil ini biarpun mobil Jeep yang kesannya biasanya mobil off-road, tapi di Gladiator GT ini sudah sama seperti mobil sekarang yang udah canggih. Ini udah canggih semua, bro. Jadi lampu-lampu semua udah LED. Cluster MID-nya juga sekarang informasinya sudah lengkap. Kalian bisa ngatur langsung dari setirnya. Tuh, di bagian kanan juga untuk pengaturan setirnya. Dan di bagian belakang setir sini, nanti saya akan kasih lihat, itu juga ada tombol untuk sebelah kanan untuk volume multimedia. Yang ini sebelah kirinya yang saya bilang tadi ya, untuk radio dan next track gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah monitornya. Di bawah monitor ini ada pengaturan AC. Ini udah dual zone AC-nya. Jadi bagian sebelah kiri dan sebelah kanan bisa mengatur AC-nya masing-masing. Keren banget, bro. Kiri mau panas, penumpangnya mau panas. Mau panas-panasan,
drivernya mau adem, bisa diatur tuh. Dan ini sudah ada heater ya, betul tuh. Ada 3 level tingkat kepanasan di bangku joknya ini, di Jeep Gladiator GT ini. Dan itu masing-masing sudah ada di bagian passenger dan drivernya. Ini pengaturan AC sudah. Ini front defogger, rear defogger, terus ini volume, ini AC, dan ini untuk browse enter tune buat ini multimedianya, buat radio segala macam. Ini parkir, ini azad, dan ini tombol traction control. Sebelah tombol traction control ini adalah tombol otomatis untuk mengatur pada saat mobil ini di kemacetan itu bisa mati sendiri. Jadi nanti Anda pada saat menginjak pedal gas, otomatis mobil akan menyala sendiri. Nah, bisa diatur dari sini. Itu sudah otomatis. Dan paling ujung ini untuk tombol mute multimedianya. Geser ke sebelah sini. Ini untuk sensor parkirnya kalau Anda ingin mematikan. Dan sebelah sini ini ada tombol untuk mengatur Hill Descent Assist. Ini tuh di sebelah sini paling ujungnya adalah kalau Anda ingin mematikan layar monitornya, screen off gitu. Ini tombol engine start stopnya. Sekarang kita turun lagi. Di bagian bawahnya ini adalah pengaturan untuk power window-nya. Power window-nya sebelah driver dan passenger itu udah auto power window. Jadi pencet sekali, 2 kali ada seperti jedanya, itu akan turun otomatis semuanya. Kalau untuk menaikkannya masih manual, jadi harus ditahan tuh baru naik semua. Sama sebagian passenger juga sama seperti driver. Kalau di bagian belakang ini juga masih manual, jadi harus ditahan baru terbuka dan atau tertutup semua gitu. Dan di bagian tengahnya ini adalah untuk mengunci power window-nya. Jadi pada saat Anda ingin mengunci power window bagian passenger, bagian belakang ini tidak bisa dibuka, kuncinya dari sini. Slot multimedia sebelah kanannya tuh, ada aux, ada USB dan USB-C. Dan ini adalah untuk lighter. Turun lagi ke paling bawah. Nah, ini dia spesifikasi untuk off-roadnya Gladiator. Sway bar dan front and rear differential locknya ada di sini. Yang tadinya di Jeep JK itu berada di bagian kanan setir, sekarang sama seperti di Jeep JL Rubicon khususnya berada di sini pengaturannya. Ini ada off-road off, ada sway bar tombolnya. Ini ada sama seperti X-Lock front and rear. Jadi pada saat kalian ingin mengunci diferensialnya, gardanya depan dan belakang, tinggal dikeatasin, atau mau belakang saja tinggal dikebawain. Ini ada slot, ini aux 1, 2, 3, 4. Tuas persneling dan tuas 4-wheel drive-nya 4x4-nya sama seperti di JL. Yang membedakan di sini ada gambar gladiatornya di bagian tuas persnelingnya. Tuh. Handbrake sama seperti JL, masih tuas belum elektrik. Dan ini konsol bagian tengah ini ada 2. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan ini lumayan lega bro, lumayan lega buat naruh handphone. Kalau nggak salah di sini juga ada colokan buat ngecas handphonenya juga di dalam. Di sini ada colokan buat ngecas handphonenya juga. Dapat 2 cup holder di bagian tengah. Sekarang saya mau ngasih tahu bangkunya ini ya, joknya ini. Di jok Gladiator GT ini yang sudah dilapisi oleh kulit asli. Tuh, kelihatan nih kulit asli. Nah, pengaturannya memang masih manual, namanya juga mobil Jeep ya. Jadi mungkin masih mempertahankan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi belum dikasih elektrik. Ini buat recliningnya. Jadi pakai tuas seperti strap begini. Ini ada strap, ini buat pengaturan recliningnya. Tuh, maju, mundur. Nah, standarannya. Tuh, ditarik aja. Gampang sih, nggak terlalu berat ini. Terus ini untuk head adjuster bro. Ini untuk head adjusternya.
Nah, kalau kalian ingin meninggikan posisi duduk Anda, nah pakainya di sini untuk pengaturannya. Turun, lebih pendek. Dan ada lagi di sini lumban support. Tuh, ini lumban support. Lumban support ini di bagian belakang ini, senderan belakang ini, jadi bisa kalian majukan seperti balon. Jadi lebih apa sih namanya? Lebih empuk. Jadi lebih tebal kayak gitu lumban support. Tuh, tinggal diputar aja. Nah, ini. Dan untuk slidingnya masih di bagian sini, ditarik ke atas, tuasnya geser. Untuk setirnya di Gladiator JT ini juga sudah tilt dan teleskopik, jadi kalian bisa mengatur gaya berkendara, posisi setir Anda sesuai dengan postur atau kenyamanan Anda berkendara dengan Gladiator JT ini. Terus saya tambahkan sedikit, di bagian sini adalah tuas untuk menyalakan washer. Bagian kanan ini washer, di bagian kiri ini untuk lampu dim dan sen. Ini lampu sennya di bagian kiri, dan untuk ngedim lampu apa sih bahasanya, dim lah pokoknya, pasti kalian tahu ya. Dan ini sen, tuh sen. Nah, sen kiri kanan. Untuk headlamp tadi saya udah kasih tahu di sini posisinya. Oke, sekarang saya naik di baris keduanya Gladiator JT. Tuh. Kalau baris kedua sama seperti tipe JL Rubicon, bangkunya juga nggak bisa reclining sliding, jadi ya paten aja begini. Emang nyamannya kalau Gladiator ya nyetir sendiri bro, bawa sendiri. Belaganya itu naik 200% maksimal. Sama bagian jok juga sama seperti di JL. Di sini dapat kalau kalian berpenumpang 2 orang, jadi ini bisa digunakan sebagai cup holder dan armrest. Di sini ada 2 cup holder, armrest. Tuh. Ini seat beltnya. Tuh. Sorry bro, tadi ada yang ketinggalan. Di Gladiator ini sudah mendapatkan floor mat. Tuh, langsung bawaan dari Jeep floor mat. Jadi kalau di JL Rubicon kan Anda harus beli lagi, di Gladiator sudah dapat floor mat gitu. Ini bagian backseat pocket ya. Backseat pocketnya mirip sih dengan JL Rubicon. Di sini AC. AC-nya sekarang udah dapat di bagian belakang, nggak kayak di JK masih numpang dengan AC depan. Kalau di Gladiator dan JL Rubicon semua tipe JL sih udah dapat sampai ke bagian belakang. Ini untuk pengaturan ini power window-nya. Di sini ada dapat 2 cup holder. Dan itu aja sih di bagian belakang. Satu lagi nih saya mau ngasih tahu ya, yang benar-benar istimewa di Gladiator JT bro. Nih, di sini ada jendela yang kalian bisa buka tutup. Kalau kalian suka menembak, mungkin bisa dipakai buat menembak kali ini bro. Tuh, karena ruang bukanya ini lumayan besar. Tuh, dan bukanya sih gampang, memang masih manual. Pakai tenaga kita ditarik. Di sini ada cantolannya, tinggal pencet, buka, geser. Tuh, jadi kalian bisa langsung keluar. Tuh, tangan saya keluar tuh. Ini yang beda dengan yang lain. Waktu di Jeep Wrangler JK yang tipe Broad, yang double cabin ya, itu nggak ada yang begini. Tuh, keren banget. Oke bro, itu tadi first impressionnya Jeep Gladiator JT versinya Planet Jeep.
Kalau kalian berminat dengan Jeep Gladiator GT yang tipe Rubicon ini, warna mineral grey atau granite grey ini, harganya 2,5 miliar. Silakan kalian kontak Planet Jeep. Nanti ada di akhir video ini atau di kolom deskripsi. Oke, satu lagi yang pengen saya ingetin, jangan lupa bro, ikutin giveaway-nya Planet Jeep yang akan berakhir nanti di tanggal 9 Agustus 2020. Pastikan kalian dapat hadiah dari Planet Jeep. Ada helm nanti, ada face shield dari Gigas, ada car fragrance, dan ada t-shirt Planet Jeep yang keren kayak gini. Oke, follow IG-nya Planet Jeep, planet.jeep, untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia Jeep. Jangan lupa juga subscribe channelnya Planet Jeep. Terima kasih.